Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat Bejinduru Channel. Saat ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan, yaitu khotbah Alkitab secara ekspositori. Saat ini saudara-saudara kita akan mendengarkan pelajaran firman Tuhan dalam khotbah ekspositori pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, kami akan membuka lembaran daripada firman Tuhan. Kami belajar, kiranya Engkau tolong kami agar kami memahami apa yang Engkau sampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Terima kasih oleh karena kesetiaan saudara-saudara untuk mengikuti channel ini, untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan juga pelajaran penting lainnya tentang firman Tuhan. Saudaraku, kita akan masuk kepada topik yang selanjutnya. Saya akan share screen dulu. Baik. Topik kita atau judul firman Tuhan hari ini adalah penurutan atau korban bakaran. Saudara, kalau kita berbicara tentang penurutan dan korban bakaran atau persembahan, kita bisa kembali sejenak dalam cerita anak-anak daripada Adam dan Hawa yang telah memberikan contoh bagi kita sebagai umat manusia dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dan juga penurutan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu cerita Kain dan Habel. Cerita Kain dan Habel yang tercatat dalam Kejadian pasal 4 inilah sebuah gambaran bagi kita untuk memasuki judul yang akan kita sampaikan pada hari ini, adalah dua model penyembahan kepada Allah yang berdasarkan penurutan melalui firman Allah, dan yang satu adalah berdasarkan keinginan hati sendiri, yaitu Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu sama-sama baik, tetapi di antara keduanya ada yang benar melakukan perintah Tuhan sesuai dengan instruksi Tuhan, yaitu Habel, adiknya Kain, memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan yang sesuai dengan permintaan atau perintah daripada Tuhan. Tetapi Habel, Tuhan tidak menerima apa yang dia persembahkan, karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dari dua hal ini, saudara, kita akan belajar kepada tokoh yang lain, yaitu tokoh yang sangat-sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu adalah seorang raja yang pertama dalam Alkitab, yaitu raja orang Israel, ya, raja orang Israel, yaitu Raja Saul. Raja Saul berdiri di hadapan bangsa Israel, dia memerintah dengan begitu luar biasa. Lalu pada suatu saat dia harus menghadapi sebuah peperangan, dia harus berperang dan turun tangan agar dia mengalahkan sebuah bangsa yang lainnya. Namun pada waktu dia mau berperang, ada perintah-perintah, ada firman Tuhan yang harus dia lakukan. Hari ini kita akan belajar penurutan atau korban bakaran. Apa perintah Tuhan dan pelanggaran Raja Saul? Mari kita baca, kita ikuti pelajaran ini dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 22. Yang pertama, firman Tuhan kepada Raja Saul. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Raja Saul, yaitu dikatakan bahwa ayat yang kedua, atau kita mulai dari ayat yang pertama, saya bacakan dalam Alkitab saya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Apa itu bunyi firman Tuhan? Ayat yang kedua ada di layar.
dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi salah satu bangsa yang menghalang-halangi orang Israel adalah orang Amalek atau bangsa Amalek. Lalu dengan cerita ini, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel agar Raja Saul pergi untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Amalek, karena yang mereka lakukan adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka telah melawan Tuhan pada saat itu dengan cara menghalang-halangi orang Israel ya pergi dari tanah Mesir pada saat itu. Itu adalah jelas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada Raja Saul pada saat itu. Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada orang Amalek. Oleh sebab itu, oleh karena Tuhan ingin mengadakan pembalasan, maka dia menggunakan Raja Saul dan bangsa Israel untuk mengadakan pembalasan itu. Dan itu bukan Nabi Samuel yang mengatakan itu. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul. Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah Raja Saul diperintahkan untuk menumpas semua. Jadi dari bagian pertama tadi adalah Allah mau membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek. Maka Tuhan berkata kepada Raja Saul, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Perhatikan ayat yang sudah saya buat. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pesan firman Tuhan pada bagian yang kedua ini adalah Tuhan katakan kepada Raja Saul, apa perintahnya? Tumpaslah segala yang ada padanya. Semua yang ada di dalam rumah orang-orang Amalek, di dalam bangsa orang Amalek, harus ditumpas semuanya. Kalau semuanya, saudara-saudara, itu tanpa ada yang sisa. Tanpa ada satupun yang disisahkan di antara yang hidup pada saat itu. Lalu Tuhan katakan pada bagian yang kedua adalah bunuhlah semuanya. Jadi Tuhan katakan tumpaslah segalanya, lalu dia tegaskan lagi, bunuhlah semuanya. Jelas firman Tuhan kepada Raja Saul itu harus dilakukan. Dilakukan secara totalitas. Dilakukan secara penuh. Tanpa ada yang harus dikompromikan di antara perintah-perintah yang Tuhan telah sampaikan. Itu adalah perintah Tuhan kepada Raja Saul. Tumpah segalanya dan bunuh semuanya. Jadi tidak ada yang disisakan. Ya, tidak ada yang disisakan. Lalu saudaraku yang kekasih, bagian yang ketiga, firman Tuhan kepada Raja Saul adalah Allah menyediakan pasukan bagi Saul. Jadi ketika Tuhan berkata, aku akan membalaskan, lalu Tuhan katakan, tumpas semuanya, bunuhlah semuanya, lalu Tuhan berikan fasilitas yang lengkap kepada Raja Saul, yaitu adalah Allah menyediakan pasukan bagi Raja Saul. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat keempat dan ayat yang kelima. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya? Hubungannya adalah yang memberikan pasukan itu adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena tidak ada pasukan tanpa pimpinan Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan berkata, pergilah, tumpaslah, maka dia tahu bahwa pasukan bangsa Israel cukup untuk memerangi musuh-musuh mereka. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Jadi secara teratur, Raja Saul pada saat ini, dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia melakukan perintah Tuhan dengan baik sampai pada ayat yang kelima ini.
Saudaraku, sebelum kita masuk kepada poin berikut, kita perlu pahami bahwa firman Tuhan itu adalah total bagi kita. Sepenuhnya dia sampaikan kepada kita perintah-perintahnya agar kita melakukan secara penuh, secara utuh, dan tidak ada satupun dari bagian perintah Allah yang harus diabaikan. Sama seperti perintahnya kepada Raja Saul, tumpaslah semuanya, bunuhlah semuanya, itu artinya hidup kita secara total kita harus serahkan dalam penurutan kepada Allah. Iman kita harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, bagian yang terakhir dalam mendengarkan firman Allah, Tuhan katakan, Allah memberikan kemenangan kepada Saul. Jadi ketika Tuhan sudah berkata, pergilah. Ketika Tuhan berkata, tumpaslah semuanya, bunuhlah semuanya, jangan disisakan. Lalu Tuhan tadi katakan adalah Allah menyediakan juga pasukan bagi mereka, ya, pasukan yang sehat, pasukan yang sudah disiapkan, pasukan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan bagian yang terakhir ini, Tuhan katakan, aku ya akan menyediakan kemenangan kepada Saul. Apa buktinya? Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai Syur yang di sebelah timur Mesir. 1 Samuel 15 ayat yang ke-7. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, maka Tuhan juga akan menyediakan kekuatan, kuasa bagi kita. Dan Tuhan akan berpihak kepada kita. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita tidak sama seperti Raja Saul yang berperang secara fisik kepada orang-orang Amalek. Tetapi kita berada di dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang harus berperang setiap hari, memerangi segala kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita ini, dan memerangi segala roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kehidupan kita. Dan kita juga harus siap sedia untuk melakukan perintah Tuhan secara utuh, tanpa harus ada yang kita kompromi atau kita tinggalkan di antara perintah-perintah yang Tuhan telah lakukan. Jadi tidak salah apa yang pernah dikatakan di ayat lain, bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Saul, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Saul adalah penurutan secara total, penurutan yang sesungguhnya, ya, tanpa ada hal-hal lain yang dilakukan selain daripada firman Allah. Lalu pada ayat yang ke-7 ini, ketika kita sudah setia melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka sebagaimana Saul menang dalam peperangan itu, saudara dan saya juga, kita akan sama-sama menang di dalam setiap kehidupan kita. Kita lanjutkan, saudaraku. Setelah firman Tuhan disampaikan, setelah perintah Tuhan disampaikan kepada Raja Saul, dan dia melakukan hal itu dalam tahap ini sampai ayat yang ke-7. Tetapi mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ada pelanggaran yang Saul lakukan atas firman Tuhan. Apa itu? Yang pertama, Raja Saul tidak menumpas semuanya. Memang dia menang dalam peperangan, seperti yang kita baca ayat yang ke-7 tadi. Dia menumpas, dia melakukan yang Tuhan katakan, dia membunuh baik laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai orang yang dewasa. Semua binatang dia hanguskan. Tetapi ayat ini rupanya ada fakta lain daripada ayat yang ke-7, yaitu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Apa itu? Ternyata, saudaraku, Raja Saul tidak menumpas semuanya. Kalau kita kembali kepada ayat ke-3, apa firman Tuhan? Itu jelas, tumpaslah segala yang ada dan bunuhlah semuanya. Itu jelas firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, Raja Saul berpikir yang lain.
ketika kemenangan Tuhan sudah berikan kepadanya, maka dia lupa apa firman Tuhan yang telah dia terima di ayat yang ketiga. Dia justru melakukan sebuah kejahatan, pelanggaran besar di ayat yang ke-8. Apa itu? Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ini adalah sebuah pelanggaran, hal yang sangat memalukan. Dia menumpas segala rakyatnya, semua prajurit-prajuritnya, tetapi rajanya dia tangkap hidup-hidup. Apakah itu perintah Tuhan? Sama sekali bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah tumpas segalanya, tanpa pilih bulu, tanpa mandang jabatan dan strata sosial. Tetapi Raja Saul melakukan hal yang lain. Dia menangkap hidup-hidup raja orang Amalek itu. Saudaraku, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang, kadangkala kita melakukan sebuah penurutan atau kita meninggalkan dosa kita, tetapi tidak secara totalitas. Masih ada lagi akarnya. Masih ada lagi akar penyebab dosa itu yang kita simpan. Sehingga itu mewakili bahwa kita belum melakukan apa-apa. Raja Saul dia sudah menumpas segala rakyat orang Amalek. Tetapi dia menangkap hidup-hidup raja. Raja adalah lambang dari sebuah bangsa. Kalau raja belum mati, itu artinya bangsa itu masih ada. Bangsa itu masih punya kekuatan. Kenapa? Karena dia adalah lambang. Tetapi ketika raja sudah mati walaupun rakyat masih ada, maka biasanya rakyat yang kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, apakah kita melakukan perintah Tuhan? Atau apakah kita sudah mematikan segala kuasa-kuasa dunia dalam diri kita? Hal-hal yang mempengaruhi hidup kita, atau kita membiarkan hal-hal yang kecil, ya akar-akar kejahatan masih ada dalam hidup kita, sehingga kita masih berada di dalam pelanggaran. Ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan raja dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba dan lembu-lembu. Rupanya bukan hanya Agag, saudara-saudara, tetapi binatang-binatang juga dipelihara oleh Raja Saul. Dia menyelamatkan Agag dan kambing domba serta lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Ini adalah pelanggaran, ini adalah pemberontak terhadap perintah Tuhan. Tuhan katakan tumpaslah semuanya. Tetapi ayat lain berkata ayat 9, Raja Saul mereka tidak mau menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Kira-kira apa tujuan orang-orang ini melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan? Mari kita lihat pelanggaran yang berikut. Saul membenarkan diri sampai 2 kali. Pelanggaran terhadap firman Tuhan, lalu Saul membenarkan diri sampai 2 kali. Jadi tadi adalah bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua. Lalu ketika dia melakukan pelanggaran, justru dia membenarkan dirinya sampai 2 kali. Ayat 13 berkata, mengaku telah melaksanakan firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini jelas-jelas di hadapan seorang nabi. Dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saudara, apakah dia adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan dalam pelanggaran yang sudah dia lakukan tadi? Tuhan katakan tumpas, tetapi dia tidak menumpas semuanya. Justru dia bawa raja hidup-hidup, dia bawa kambing domba yang tambun, yang baik-baik. Tetapi dia berkata, dia bersaksi terhadap dirinya sendiri di hadapan seorang nabi Tuhan. Dia berkata, aku telah melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dia mengaku mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Mari kita lompat ke ayat 20, saudaraku. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku telah membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Apakah ini adalah sebuah penurutan? Apakah ini sebuah
seseorang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Raja Saul dalam hal ini, dia mengaku dirinya telah melaksanakan firman Tuhan. Dia mengaku dirinya telah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai seorang Kristen telah melakukan hal ini dalam kehidupan kita? Kita mengaku-ngaku sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengaku sebagai orang Kristen yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, yang mengikuti jejak Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, betulkah kita telah mengikuti jejak Tuhan? Betulkah kita telah melakukan firman Tuhan secara seutuhnya? Atau justru kita melakukan sebagian daripada firman Tuhan, tetapi kita sengaja melanggar sebagian daripada firman Tuhan? Ya. Jadi, jika ada di antara kita menganggap dirinya sudah melakukan perintah Tuhan, sudah mengikuti apa yang tercatat dalam Alkitab, tetapi seandainya terjadi bahwa kita ini bukan pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya, apakah kita bertanggung jawab dengan hal itu? Raja Saul, seorang raja yang telah diurapi Tuhan, dia berani berkata di hadapan Nabi Tuhan. Dan ketika dia berkata di hadapan Nabi Tuhan, itu artinya dia berkata di hadapan Tuhan itu sendiri. Dia berbohong di hadapan Tuhan. Dia melaksanakan firman Tuhan menurut pribadinya, tetapi bukan menurut apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Dia mengaku telah mendengarkan suara Tuhan. Dia mengaku telah mengikuti jalan Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia adalah seorang pelanggar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan, sahabat-sahabatku, jangan sampai kita menganggap diri kita ini benar, menganggap diri kita ini sudah melakukan kehendak Tuhan, menganggap diri kita ini adalah orang Kristen, tetapi sesungguhnya perbuatan kita tidak sesuai dengan kekristenan itu sendiri. Sesungguhnya perbuatan kita tidak sesuai dengan Alkitab yang telah dicatatkan di dalam Alkitab. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan lakukan ini, mari kita lakukan. Kalau Tuhan tuh berikan perintah kepada kita, mari kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan. Apa yang Tuhan telah berikan contoh bagi masing-masing kita. Itu adalah pelanggaran yang besar yang dilakukan oleh Raja Saul. Yang berikutnya adalah Saul melakukan yang tidak diminta oleh Tuhan. Inilah yang saya bilang tadi. 1 Samuel pasal 15 ayat 15 dan 21. Raja Saul ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dari hasil jarahannya. Inilah yang sesuai dengan yang saya ceritakan dari pendahuluan tadi. Sebagaimana Kain dan Habel mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi yang satu memberikan persembahan sesuai dengan perintah Allah, tetapi yang satu memberikan persembahan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Apakah baik memberikan persembahan korban kepada Allah? Jawabannya adalah baik. Tetapi dalam kasus atau dalam peristiwa Raja Saul melawan orang Amalek, apakah baik dan benar apa yang telah dilakukan oleh Raja Saul, yaitu menyisakan daripada kambing domba orang Amalek dengan tujuan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah? Jawabannya adalah itu adalah tindakan yang salah. Karena korban bakaran yang diberikan oleh Raja Saul sama sekali bukan atas permintaan, bukan atas perintah Allah. Jadi sesuatu atau segala sesuatu yang Tuhan tidak minta untuk kita lakukan dalam perintah-perintahnya, yang tidak ada di dalam firman-Nya, jangan coba-coba lakukan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Lakukanlah sesuai dengan perintah Allah. Itu jelas, tanpa ada yang harus kita kompromikan di antara beberapa perintah yang Tuhan telah perintahkan. Tuhan katakan bahwa engkau harus menumpas. Tapi Raja Saul punya inisiatif yang lain. Dia ingin memberikan persembahan korban di hadapan Allah. Saya coba baca ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Apakah Tuhan minta dari awal korban bakaran?
dari hasil jarahan? Tidak, saudara-saudara. Ya, tetapi seandainya Raja Saul ketika dia sudah meninggalkan medan peperangan, dia sudah menumpas segala-galanya, lalu dia ambil dari kambing domba yang dia punya atau yang orang Israel punya yang terbaik, mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada mereka atas peperangan itu, atas kemenangan itu. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya, berkenan kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini dia mengambil korban bakaran dari hasil jarahan yang tidak diminta Tuhan. Ayat yang ke-20, 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Berulang-ulang dia berkata itu. Dia mau mempersembahkan korban bakar. Berulang-ulang dia mengaku telah melakukan firman Tuhan. Berulang-ulang juga dia berkata bahwa kami mau memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi itu semua adalah pelanggaran. Tidak berdasarkan apa yang telah Tuhan perintahkan. Saudaraku yang kekasih, mari kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan lebih menghargai hal yang kecil sedikit sekalipun yang kita lakukan, asalkan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Saudara, ketika Tuhan minta A, maka lakukanlah A. Jangan lakukan B, walaupun itu adalah baik. Sebab baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan atau Nabi Samuel melakukan sebuah penegasan kembali. Dengan demikian, Nabi Samuel menegaskan kembali tentang prinsip penurutan yang benar dalam bentuk pertanyaan. Di ayat 22. Ini adalah ayat penutup. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ini adalah jawabannya. Jadi ketika Nabi Samuel bertanya, maka dia jawab sendiri. Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudaraku yang kekasih, kita harus melakukan perintah Tuhan sesuai dengan yang Dia katakan. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran yang diberikan oleh Raja Saul dibanding mendengarkan firman Tuhan? Jawabannya adalah mendengarkan firman Tuhan, menurut akan firman Tuhan itu lebih baik dan benar di hadapan Tuhan daripada kita memberikan korban bakaran di hadapannya, tetapi kita melanggar perintah Allah. Tuhan tidak berkenan kepada lemak-lemak domba jantan yang kita berikan. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan itu atas dasar pelanggaran firman. Mari kita melakukan segala sesuatu baik dari ibadah kita, perilaku kita, tingkah laku kita, perkataan kita, gaya hidup kekristenan kita harus berdasarkan apa yang Tuhan telah perintahkan. Pada akhirnya di ayat berikutnya, kita tidak bahas itu, pada akhirnya Raja Saul dicopot dari jabatannya. Tuhan menolaknya dari kekuasaan sebagai seorang raja. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, dalam penutupan khotbah ini, mari kita renungkan beberapa kesimpulan sekaligus panggilan rohani buat kita. Yang pertama, Allah selalu peduli atas kehidupan kita. Jika kita tersakiti, Dia akan mengadakan pembalasan. Bukan kita yang mengadakan pembalasan. Ketika bangsa Israel tadi, mereka merasakan sebuah gangguan, yaitu orang-orang Amalek menghalang-halangi mereka. Tetapi suatu ketika, atau jauh setelah itu, atau lama setelah itu, Tuhan mengadakan pembalasan. Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada siapapun yang menyakiti Anda, kepada siapapun yang melakukan ketidakadilan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, ketika Tuhan mempunyai misi, maka Dia juga menginginkan agar kita ikut melakukan misi itu. Kita berpartisipasi, kita bergerak maju untuk melakukan misi Tuhan. Dengarkan dan perhatikanlah apa yang diperintahkan Tuhan dan jangan pernah melenceng daripada perintah itu.
Itu jelas, saudaraku yang kekasih. Jangan menganggap diri benar, biarlah Tuhan yang membenarkan kita. Apalagi kalau yang kita lakukan itu adalah salah. Untuk apa kita membenarkan diri? Itu hanya membohongi diri kita sendiri dan membohongi Tuhan. Dan itu adalah pelanggaran besar di hadapan Allah. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak diminta. Karena jika kita melakukannya, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ingat, saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, orang tua saya, dan siapa saja yang mendengarkan Beji Nduru Channel ini. Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tapi kita juga harus menanggung konsekuensi dari kesalahan itu. Tuhan akan mengampuni siapapun. Tetapi kita juga harus siap menerima segala akibat daripada kesalahan-kesalahan itu. Mari menurut, mari mendengarkan firman Tuhan, mari melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis, bukan sesuai dengan apa keinginan hati kita atau sesuai dengan apa yang telah dipikirkan oleh manusia atau sesuai dengan aturan-aturan manusia. Mari kita setia dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi pribadi-pribadi yang suka mendengar, suka menurut, melakukan firman Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan dengan kuasa daripada Roh, agar kami memahami firman Allah dan kami menurutinya. Tolong kami untuk tidak melenceng, agar kami lurus, agar kami setia dari awal kehidupan kami sampai akhir kehidupan kami. Berkati seluruh pendengar, agar mereka tetap setia dan mengikuti serta melakukan kehendak Tuhan, sehingga mereka juga diberkati oleh kuasa kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Beji Nduru Channel. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan memberkati kita.